Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Shumanani dari Oceanografi C dengan NIM 26050124140104. Di sini saya akan mengisi Excel teori gelombang knoidal sama teori gelombang stokas. Sini saya mau mengerjakan yang knoidal dulu. Jadi yang knoidal ini tuh ada beberapa interpolasi. Nah, interpolasi ini dikerjainnya itu berdasarkan dengan dengan grafik yang udah dikasih di drive. Jadi nanti itu tuh dihitungnya dari sini terus dimasukin di Excelnya. Oke. Untuk karena kemarin udah ngerjain sampai yang 6 di sebelumnya dan di kelas juga udah sempat dilanjutin, sekarang mau masukin angkanya untuk interpolasi grafik berikutnya. Sebentar, saya pause dulu. Oke, ini sudah saya lengkapi. Sekarang saya mau isi di hasil perhitungan. Nah, hasil perhitungan ini tuh tinggal konekin aja dari data yang udah dikerjain, data 2 dan data 1 karena sudah dikerjakan, jadi udah saya konekin. Ini mau konekin data 3. Mana tadi? Oh, ini. Terus lanjut untuk nilai T, G per D nya, terus nilai K itu adalah hasil interpolasi di sini yang dikonekin ke sini, jadi kita pakai di sini. Terus ini nilai L kuadrat H per D pangkat 3 itu dari yang nilai ini. Terus untuk nilai L nya itu tuh dari sini dimasukinnya. Terus nilai C nya itu dari sini. Nilai C nya itu yang ada di bawahnya C yang ini. Sama yang terakhir nilai YT nya. Oke, kalau udah ini berarti udah masukin semua ya, ini dikerjain, berarti ini udah saya kerjain semua dan ini adalah hasil perhitungannya. Oke, lanjut kita kerjain ke Excel Stochas. Nah, Excel Stochas ini kemarin juga udah sempat dikerjain di kelas sampai yang profile order 2. Terus sekarang mau masukin profile yang kecepatan. Iya deh, profile order 2 sama kecepatan 2. Oke, ini tuh kita masukin dulu rumusnya sama kayak yang di sini, sama dengan max buka kurung Z, masukin nilai Z nya. Sebentar. Oke, ini masukin nilai Z nya di sini. Sama dengan max buka kurung, masukin yang first dulu, Z first nya, terus tutup kurung,
buat yang ini bawahnya itu masukin dari nilai yang atasnya ini tadi. Terus ditambah D-nya dari yang ditambah NIM terus itu kolom per L-nya dari sini. Terus buat yang ini kan dia min, berarti sama aja kayak tadi, cuman bedanya ini min. Terus masukinnya dari yang second nih, dari yang kedua. Oke, terus buat yang ngisi yang ini tuh masukin nilai Z nya ditambah nilai D terus tutup kurung dibagi L. Nah hasilnya sih gitu. Terus buat yang interpolasi ini kita harus nentuin batas atas dan batas bawahnya melalui ini SPM. Nah sebelum itu kita konekin dulu buat yang nilai tengahnya. Ini tuh dari nilai D per L ini. Ini juga sama. Salah. Nah kalau udah, ini tuh kita lihat dari yang di sini, SPM ini. Batas bawah dari 0,193 itu 0,1925. Terus ini 0,1933. Nah, berarti sininya batas bawah sama batas atasnya itu mengikuti di tabel itu kan ada ini nih. Nih, ada ini nih, ada cos 2pi. Nah, itu tinggal ngikutin aja urusan dari D per L yang tadi dipakai. Itu kita dapat di sini 1,825. Terus buat yang bawahnya itu dapat 1,536. Ini salah. 1, benar deh. Ini salah. Terus ini 1,833. Oke. Nah, ini tuh ada rumusnya. Buat rumusnya itu
sama dengan segitu. Buat yang ini itu juga sama cara perhitungannya. Bentar, aku hitung dulu ya. Oke, lanjut buat yang di interpolasi ini kurang lebih rumusnya sama kayak tadi, tinggal diganti-ganti aja. Segini. Oke, buat ngerjain yang selanjutnya ini ada UC sama UT2. Ini rumusnya panjang banget, nggak panjang banget sih. Oke, masukin aja. Di sini ada 45 3/4 dikali buka kurungnya 3 kali pi buka kurung tutup kurung, terus dikali lagi enggak deh, enggak pakai kurung, 9 tutup kurung per pangkat 2 dikali segini hasilnya. Ini rumusnya nggak beda jauh, kita ketik aja. Salah, bentar. Oke, ini 45 ditambah 3/4, rumusnya mirip kayak tadi, dikali buka kurung 3 kali pi buka kurung tutup kurung dikali 9 tutup kurung per 11 pangkat 2, salah, tutup kurung dikali 18 dikali buka kurung per kurung pangkat 4 kurung 2 kali cos buka kurung radians kurung 2 dikali tutup kurung 3 kali. Udah, enter. Saya segini. Terus
Terus untuk yang UYC sama UYT, ini rumusnya buka kurung 3 kali Pi dikali H9 tutup kurung per H11 tutup kurung pangkat 2, terus tutup kurung lagi, terus itu dikali buka kurung 18 per 2 tutup kurung dikali buka kurung lagi H54 per I25 tutup dipangkatin pangkat 2 tutup kurung 2 kali. Ini kayaknya ada yang salah, bentar aku benerin dulu. Oke, lanjut buat pengertian UYT. Sebenarnya mirip rumusnya, buka kurung 3 kali Pi dikali H9 tutup kurung per H11 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi tutup kurung, terus dikali buka kurung lagi G18 dikali G18 per 2 tutup kurung dikali buka kurung kali 4 dikali dibagi I25 pangkat 2 tutup kurung 3 kali 2 kali. Oke, lanjut ke Z-nya ini kita tinggal masukin nyamain ke H36, dikonekin aja. Terus buat yang P1 itu rumusnya sama dengan buka kurung G15 dikali G14 tutup kurung dikali buka kurung H9 per 2 tutup kurung dikali buka kurung lagi H41 per H25 terus tutup kurung terus dikali cos buka kurung radians buka kurung 3H30 tutup kurung 2 kali dikurang G15 dikali G14 dikali H64 dah ada segitu. Untuk P2 nya buka kurung 2 kali terus 3,8 3/8 dikali buka kurung G15 dikali buka kurung lagi G14 tutup kurung dikali lagi buka kurung 2 kali Pi dikali buka kurung H9 pangkat 2 tutup kurung per H11 tutup kurung dikali buka kurung lagi K25 per I25 pangkat 2 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung lagi H54 buka kurung 2 kali H54 per buka kurung 125 pangkat 2 tutup kurung 2 kali dikurang 1/3
cos buka kurung radians buka kurung 2 dikali 30 tutup kurung 3 kali, terus dikurang buka kurung 2 kali 1/8 tutup kurung dikali buka kurung G15 dikali G14 tutup kurung dikali lagi buka kurung 2 kali pi buka tutup dikali buka kurung 9/2 tutup kurung 2 kali, terus per 11 tutup kurung dikali buka kurung ke 25 per I25 pangkat 2 tutup kurung 2 kali, terus dikali buka kurung 54 minus 1 tutup kurung 3 kali panjang banget. Nah ini pasti ada yang salah, udah pasti soalnya panjang banget, bentar dibenerin dulu. Oke, buat yang rumus P itu H65 ditambah 66 ini P1 P2 ditambahin aja. Terus buat yang energi itu rumusnya itu G15 dikali G14 dikali lagi buka kurung 9/2 tutup kurung, terus dikali 11 tutup kurung per 8 hasilnya segini. Nah, kalau udah keisi semua data duanya, ini kita masukin ke hasil. Nah ini data dua nih. Nah masukinnya dari sini dulu. Ini D per L kita konekin aja. Terus yang C nya juga sama, konekin aja. C nya itu ini. Oke, lanjut yang UC ini, UC1 juga masukin dari sini. Ini kita juga masukin dari sini. UC2 juga masukin dari yang kedua. UC2 juga masukin dari yang kedua. Dan seterusnya dilihat aja ini nyamain sama data yang udah dapat. Ini UYC dapat dari sini, UYT dapat dari sini, P1 dapat dari sini, P2 dapat dari sini, yang P aja ini tuh dapat dari P total. Terus yang E ini dapat dari energi yang bawah. Nah kalau udah, ini buat yang elevasi first sama second ini tuh tinggal copy aja dari sini. Nih, ini first sama second. Copy, terus taruh di hasil. Paste, tapi pastenya values. Udah.
Ini udah keisi semua. Kalau udah keisi semua berarti udah selesai. Perhitungannya. Nah, ini nanti bakal otomatis masuk ke sheet 3. Ini jujur dia jelek banget grafiknya, mungkin ada kesalahan perhitungan anomali, nanti dibetulin lagi kok Pak. Oke, mungkin itu aja, sekian video pengolahan Excel dari Stokes sama Knoidal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.